Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ada banyak orang di luaran sana yang belum dikaruniai dengan keturunan. Sebagian besar dari mereka bahkan rela melakukan banyak usaha demi memiliki buah hati. Bahkan sebagian lainnya dengan tulus memilih cara untuk mengadopsi bayi-bayi lucu yang nantinya akan memenuhi rumah mereka dengan canda dan tawa. Tetapi dari banyaknya doa-doa yang mereka panjatkan dalam heningnya malam, di belahan dunia lainnya, ada banyak orang tua yang memiliki anak, tetapi justru menyia-nyiakan hadiah terindah dari Sang Pencipta. Bagi mereka, kehormatan, reputasi, dan omongan tetangga lebih penting dari kebahagiaan sang anak sendiri. Nggak pakai lama? Watch. Zen, seorang pemuda pekerja keras, merupakan anak petani di Palestina. Saat remaja, Zen dijodohkan dengan sepupunya bernama Fauzia. Pada tahun 1950, dia meninggalkan Palestina dan pindah bersama kerabatnya untuk memulai hidup baru di Brazil bagian selatan. Selama perjalanan bisnisnya ke Mato Grosso, Zen bertemu dengan seorang wanita bernama Maria dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Maria seorang wanita cantik yang memiliki darah keturunan Jerman, Itali, dan Amerika Selatan. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi Zen tidak peduli dan memberanikan diri untuk menikahinya. Walaupun ditentang orang tua Maria, tetapi pada 6 Februari 1963, mereka pun resmi menikah. Saat itu, Zen merahasiakan jika dia telah menikah di kampung halamannya. Fakta ini baru terungkap beberapa waktu setelah pernikahan, tetapi tampaknya Maria tidak peduli. Di tahun yang sama pada musim gugur, mereka pindah ke Amerika di Carolina Selatan. Namun tidak lama setelahnya, karena bisnis Zen semakin berkembang, mereka pun seringkali berpindah-pindah kota. Dalam masa-masa ini, mereka telah memiliki 6 orang anak. Dan di tahun 72, saat anak ketujuh mereka lahir, pasangan ini kembali pindah dari Brazil ke kampung Maria di Mato Grosso. Sesaat setelah kelahiran putri bungsu mereka yang bernama Tina, mereka kembali pindah ke Puerto Rico. Hingga saat Tina berusia 5 tahun, mereka telah pindah ke beberapa negara termasuk Berlin dan Palestina, sebelum akhirnya di tahun 86 secara permanen mereka tinggal di kota Louis, Missouri, Amerika. Saat itu mereka tinggal di apartemen Delor Park dan membuka toko kelontong sebagai mata pencarian. Zen sendiri sejak tahun 1980 telah resmi menjadi warga negara Amerika dengan cara naturalisasi. Sebagai anak bungsu, masa kecil Tina dipenuhi kasih sayang kedua orang tuanya. Dia adalah siswa yang cerdas dan juga seorang atlet yang dikenal baik serta disukai teman-temannya. Walaupun Tina dibesarkan dalam budaya ayahnya, tetapi dia cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan mulai belajar bahasa Inggris. Gadis periang ini juga terbuka dengan budaya negara lain. Saat itu Tina menyukai musik berjenis R&B dan hip hop yang mayoritas dimiliki oleh kaum berkulit hitam. Dalam aturan serta pergaulan yang dibatasi orang tuanya, Tina justru menjadi cewek populer di sekolah. Namun Tina yang tadinya menjadi putri kesayangan, saat berusia 14 tahun, hubungan dengan sang ayah mulai memburuk ketika saat itu Zen telah menjodohkan Tina dengan pemuda dari kampung halamannya. Tina yang bercita-cita menjadi pilot menolak perjodohan tersebut dan lebih memilih untuk ikut kursus teknik penerbangan. Dia berniat masuk ke sekolah tinggi teknik, penerbangan, dan teknologi yang merupakan bagian dari St. Louis University. Tetapi cita-cita Tina tidak mendapat dukungan dari keluarganya, termasuk oleh kakak perempuannya. Saudarinya bahkan ikut mengompori ayah mereka karena tidak suka dengan gaya hidup Tina yang dianggap seperti anak-anak Amerika. Ketika Tina menghadiri pesta prom night di sekolah, keluarganya bahkan datang untuk menjemput secara paksa. Tina semakin terpojok ketika ketahuan pacaran dengan seorang pemuda bernama Cliff yang merupakan keturunan Afrika Amerika berusia 20 tahun. Sedangkan Zen menyimpan dendam terhadap kaum Afrika Amerika karena dia meyakini jika Palestina telah menjadi sasaran penjahat kulit hitam. Karena hal ini, Zen menganggap jika sang putri telah merusak kehormatan keluarga dan harus dilenyapkan.
Pada tanggal 6 November 1989, Tina merasa senang karena hari itu merupakan hari pertamanya bekerja di resto cepat saji. Walaupun keluarganya sempat menentang keputusan tersebut dan meminta sang putri untuk bekerja di toko kelontong mereka, tetapi Tina tetap menolaknya. Dia lebih suka bekerja di luar daripada memasuki bisnis keluarga. Pada sore harinya saat kembali ke rumah, Tina telah ditunggu oleh kedua orang tuanya yang bersiap-siap untuk memarahinya. Sang ibu Maria adalah orang pertama yang melepaskan kekesalan pada sang putri. Disusul dengan Zen yang mengatakan jika di hari itu merupakan hari terakhir Tina karena malam itu dia akan mati. Mendengar hal tersebut, Tina hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah lama tahu bahwa nyawanya terancam, tetapi tidak menduga jika hari itu akan datang sangat cepat. Mereka pun mulai menyiksa gadis itu. Bahkan ketika Tina meminta tolong pada ibunya, Maria tidak membantunya. Dia justru mempererat pegangannya pada tubuh Tina saat Zen berkali-kali menikam sang putri hingga tewas. Zen bahkan melakukannya sambil mengatakan agar Tina cepat mati. Polisi yang mendapat laporan anonim dari seseorang segera mendatangi rumah Zen untuk memeriksa. Di sana, mereka menemukan Tina dalam kondisi terlentang di lantai dengan banyak luka tusuk serta 2 buah sajam di dekat jasadnya. Sersan Mike yang merupakan detektif kasus ini segera membawa Zen dan Maria ke kantor polisi untuk diinterogasi. Menurut pernyataan Zen, Tina yang saat itu meminta uang sejumlah 74 juta telah menyerangnya dengan menggunakan sajam dapur. Dan Zen yang tidak punya pilihan untuk membela diri, berbalik menyerang sang putri dan tidak sengaja melukainya hingga tewas. Sedangkan Maria yang datang bersama menantunya mengaku tidak melihat kejadian tersebut, yang tentu saja kesaksian mereka berdua tidak cocok dengan kondisi jasad serta TKP. Zen pun ditahan dan Maria yang dibebaskan dibawa pulang oleh putri sulungnya. Namun tanpa kesaksian Maria, polisi mendapat kesulitan untuk menangkap dan membawa Zen ke persidangan. Saat itu, mereka hanya memiliki waktu selama 20 jam untuk mendapatkan dakwaan resmi dari jaksa dengan syarat harus ditemukan bukti yang kuat atas keterlibatan Zen. Dan jika polisi gagal mendapatkannya, maka pria itu akan bebas melenggang pergi. Walaupun saat itu detektif Mike telah berusaha maksimal untuk mendapatkan bukti, termasuk dengan meminta hasil otopsi lebih cepat dari seharusnya, tetapi usahanya gagal dan Zen pun dibebaskan. Namun sang detektif yang khawatir jika Zen akan kabur kembali melanjutkan penyidikannya. Dia mengikuti semua kegiatan pria itu dengan harapan akan menemukan bukti baru. Beberapa hari setelahnya, hasil otopsi yang keluar menyatakan jika luka-luka yang dialami Tina merupakan luka akibat pembunuhan. Luka-luka tersebut membuktikan jika sebelum ditikam gadis itu sempat dipukuli berkali-kali. Sang detektif juga menyelidiki keluarga Zen dan mendapatkan info dari teman-teman Tina bahwa selama ini gadis itu hidup di bawah tekanan akibat perjodohan yang telah diatur. Ketika jaksa mengeluarkan surat perintah penangkapan, di saat bersamaan FBI menyatakan jika selama ini Zen juga diselidiki karena diduga tergabung dalam organisasi teroris. Mereka bahkan telah memasang alat penyadap di rumah pria itu jauh sebelum terjadinya insiden Tina, yang bertujuan untuk mendengarkan percakapan Zen dengan sesama anggota lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan kedutaan Israel di Washington. Walaupun alat itu merekam setiap hari, namun karena rekaman tersebut hanya diperiksa sesekali, FBI tidak mengetahui saat terjadinya pembunuhan Tina. Mereka baru memeriksa ketika kasus tersebut menjadi heboh. Selama ini FBI mengira bahwa ancaman yang ditujukan Zen pada putrinya hanyalah sekedar ancaman. Setelah mendapatkan file rekaman tersebut, polisi pun bekerja sama dengan seorang penerjemah karena Zen berbicara dalam bahasa Arab. Saat mereka mendengarkan rekaman tersebut, suara pria itu terdengar mengerikan dan sangat dingin. Bahkan sang penerjemah ikut menangis ketika mendengar suara Tina berteriak minta tolong. Di sana juga terungkap bahwa Maria ikut membantu suaminya dalam melenyapkan sang putri. Maria pun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat 1. Jadwal persidangan sempat tertunda karena pengacara Zen meragukan isi rekaman tersebut
yang menurutnya tidak layak dijadikan barang bukti. Namun setahun kemudian, pengadilan memutuskan bahwa rekaman tersebut valid dan dijadikan sebagai bukti utama. Sang pengacara yang berjuang membantu Zen dan Maria tetap dengan pembelaan awal dengan menyatakan Zen hanya membela diri. Mereka bahkan menggunakan alibi tentang perbedaan kultur dan honor killing. Tetapi semua pembelaannya gagal dan 5 jam kemudian juri memutuskan pasangan itu bersalah dan divonis dengan hukuman mati. Menurut pengadilan, jika mereka hidup di bawah hukum Amerika, mereka akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku dan alasan honor killing tidak dibenarkan dalam bentuk apapun juga. Dalam masa-masa menunggu jadwal eksekusi, pada tahun 1997, Zen meninggal karena komplikasi diabetes. Sedangkan Maria, setelah berhasil mengajukan banding, hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Namun pada usia ke-70 tahun, wanita itu meninggal secara alami di penjara Chillicothe, Missouri. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.